wabarakatuh. Saya Dina Fatul dari kelas D dengan NPM 221705149. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekspresi reguler mata kuliah di bahasa mata-mata. Jadi, ekspresi reguler atau ER, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state automata yang dapat menerimanya. Bahasa-bahasa yang diterima oleh FSA itu bisa dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau bisa disebut dengan regular expression. Ekspresi reguler sendiri itu memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk entire string dari suatu bahasa. Di sini ada notasi ekspresi reguler yang biasanya digunakan di ER itu ada ini namanya tanda bintang ini namanya asterik. Jadi ini bisa maksudnya tuh bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga berkali-kali 0 min n. Jadi artinya seperti looping gitu. Kalau misalnya ini pangkat tambah itu artinya artinya superscript yang berarti minimal itu muncul 1 kali, jadi dia harus muncul. Nah, kalau ada tambahan sejajarnya artinya itu union, bisa diganti dengan notasi U, gabungan, atau dibacanya atau. Nah, kemudian ada titik yang berarti konkatenasi, biasanya tanpa ditulis titiknya, misalnya AB berarti sama dengan A titik B. Nah, di sini ada sama kayak tadi, cuma ini lebih jelas. Dia contohnya asterik nih, kayak gini tandanya A asterik. Nah, ini seteringan tahu untanya itu bisa ada epsilon, terus A, kemudian AA, dan seterusnya. Karena kan dia bisa ngelooping sampai berulang kali, kita sampai n kali. Nah, kemudian ada superscript. Di sini ada contohnya superscript yang dimana dia itu harus muncul minimal 1 kali. Berarti yang ditulis di awal dia A duluan, baru nanti A terus A gitu. Dan seterusnya. Kalau A gabung B ini yang penting union ini atau percabangan kayak gini bentuknya ada bisa ke A, bisa juga ke B. Jadi di sini disebut A gabung B, A atau B. Kemudian titik ini yang berarti itu concatenation kayak gini A titik B. Nah, ini bisa ditulis tanpa ada tanda titik juga, tapi stringnya tuh dia langsung A B gitu. Kemudian di sini contohnya AB asterik CC yang dapat dimunculkan adalah ini, karena kan B ini boleh, B-nya kan yang asterik, jadi B itu boleh nggak muncul dulu. Nah, tapi boleh juga muncul. Jadi di sini bisa ditulis ACC, bisa ditulis AB CC, terus ABB CC, ABBB CC, dan seterusnya. Ya, keterangannya di sini B itu bisa tidak muncul atau muncul sejumlah hingga n kali. Ini juga sama, contohnya ini nolnya berarti bisa nggak muncul dulu, berarti 01, baru nanti 010, terus muncul 2 kali 0100, 3 kali 01000, dan seterusnya. Cara ke bawahnya sama, bedanya di sini nih, ada yang superscript. Ini dia harus muncul, jadi kita harus munculin AD gitu. Nah, kemudian selanjutnya bisa muncul 2 kali AAD, kemudian AAD, dan seterusnya gitu. Oke, di sini ada hubungannya ekspresi reguler dengan FSA. Nah, contohnya di sini gambar ini. Kita mau tahu ekspresi reguler dari FSA ini. Di sini kan A, kita tulis A. Di sini ada epsilon itu boleh nggak ditulis. Nah, habis itu ke B. Jadi ER dari FSA ini adalah AB atau A titik B. Yang ini juga, yang ini kan A-nya kan mengalami asterik. Jadi A asterik, E itu ini epsilon bisa nggak ditulis.
lalu langsung ke B. Jadi A asterik B. Kalau ini ada percabangan, kalau di percabangan tadi kan dia artinya atau. Ini bisa ke A, juga bisa ke B, jadi A atau B. Kalau ini 0, 1, 0 asterik. Yang ini 0, 0,1. Kenapa ini digabungkan? Ini ada dua inputan, 1 sama 0 gitu kan. Berarti ini bisa ke 0, bisa juga ke 1. Jadi 0, 1 atau 0. Ini 0, 1 atau 0 asterik. Gitu. Kemudian ini adalah contoh FSA menjadi ekspresi reguler. Diketahui sebuah mesin FSA ini, dan kita tentukan ekspresi reguler dari mesin FSA ini. Yang pertama kita bagi dua dulu, bagi mesin menjadi beberapa mesin yang hanya memiliki satu step akhir. Jadi kita buat dulu sejajar ini kayak gini, baru nanti ini ke sini gitu. Nah, udah dapat langkah yang kedua, kita tentuin bentuk R. Kalau kita lihat di sini AB dalam kurung A gabung B asterik. Kemudian kalau yang ini AA, ya AA asterik A atau A. Nah, ini benar. Terus kita gabungkan. Jadinya mesin pertama sama kedua ini digabungin. AB A gabung B asterik digabung sama AA. AB A atau B asterik digabung sama AA. Nah, jadinya ini kan keseluruhan seperti kata matematika. A ini kan punya di sini, punya juga di sini. Jadi A kita keluarkan jadi 1, lalu kita masukin ini. Ini jadi kita nggak masuk lagi karena di sini. Ini juga kita cuma masukin 1 karena A sebenarnya ada di sini. Jadi ini hasilnya. Kemudian ini ada contoh ER menjadi FSA. Kalau yang sebelumnya FSA menjadi ER, ini ER menjadi FSA. Contohnya, ER dapat membentuk sebuah FSA. Di sini ada 0 dalam kurung 1 atau 0 asterik. Yang pertama kita buat dulu di sini step awalnya menuju ke 0 ini kan menuju ke selanjutnya ini kan ada 0 di sini. Terus 0. Kemudian kita buat yang soal ini maksudnya 1 atau 0 asterik sama aja. Jadi 1 atau 0 asterik ini kita kalau buat dari sini kan pasti dia loopingannya. Asterik ini kan looping 0,1 artinya 0 atau 1 karena bisa 0 bisa 1 juga. Kemudian angka ketiga digabung jadi hasilnya kan seperti ini. Oke, sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.